Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengaruh obat terhadap fungsi dan regulasi sel. Dan adapun anggota kelompoknya Batseba Alvira Adelia Putri. Adapun pendahuluan pada materi ini yaitu definisi obat dan peranannya dalam modulasi fungsi sel. Obat adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau mendiagnosis penyakit dengan cara memodulasi fungsi biologis sel dan jaringan. Pentingnya memahami mekanisme kerja obat. Pada tingkat seluler, memahami bagaimana obat bekerja pada tingkat sel, membantu dalam mengembangkan terapi yang efektif dan meminimalkan efek samping. Mekanisme kerja obat. Interaksi obat dengan reseptor sel. Pertama, obat biasanya bekerja dengan mengikat reseptor spesifik pada permukaan atau di dalam sel, memicu perubahan fungsi sel. Obat memodulasi fungsi yang sudah ada, tidak menciptakan fungsi baru. Obat memperkuat, menghambat, atau mengubah fungsi sel yang sudah ada, bukan menciptakan fungsi baru. Reseptor obat. Jenis reseptor yaitu protein, enzim, ion channel. Reseptor bisa berupa protein membran, enzim, atau saluran ion yang berperan sebagai target obat. Peran reseptor dalam transmisi sinyal biologis. Reseptor meneruskan sinyal dari luar ke dalam sel, mengaktifkan jalur yang mengatur fungsi seluler. Farmakodinamik obat. Hubungan antar dosis obat dan efek biologis. Efek obat bergantung pada dosis yang diberikan. Semakin tinggi dosis, efek bisa meningkat sampai titik maksimum. Konsep agonis, antagonis, dan modulasi reseptor. Agonis yaitu obat yang mengaktifkan reseptor, antagonis yaitu obat yang menghambat aktivitas reseptor, modulator yaitu obat yang mengubah respons reseptor tanpa langsung mengaktifkan atau menghambat. Farmakokinetika singkat. Proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. ATME menjelaskan perjalanan obat dalam tubuh mulai dari penyerapan, distribusi ke jaringan, metabolisme menjadi bentuk aktif atau inaktif, hingga pengeluaran. Pengaruh farmakokinetika terhadap efektivitas obat. Proses ini menentukan konsentrasi obat yang mencapai target dan durasi efeknya. Fase aktivitas biologis obat. Fase farmatika yaitu proses obat larut dan tersedia untuk diserap. Fase farmakokinetika yaitu perjalanan obat dalam tubuh ATME. Fase farmakodinamika yaitu interaksi obat dengan target dan efek biologis yang dihasilkan. Pengaruh obat pada fungsi seluler. Obat dapat mengubah aktivitas enzim, misalnya inhibisi enzim, mengatur kanal ion, membuka atau menutup saluran ion, dan memodulasi sinyal seluler yaitu mengaktifkan atau menghambat jalur sinyal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Alvira. Modifikasi regulasi sel oleh obat. Obat dapat mempengaruhi proses penting seperti proliferasi atau pertumbuhan sel, diferensiasi, spesialis sel, dan apoptosis, kematian sel terprogram yang sangat penting dalam terapi penyakit. Contoh obat yang mempengaruhi fungsi sel yaitu ada lenograstim, obat yang menstimulasi proliferasi dan diferensiasi sel hematopoietik, membantu meningkatkan jumlah sel darah putih pada pasien dengan kondisi imun yang lemah. Adapun mekanisme lenograstim yaitu lenograstim mengaktifkan reseptor GCSF atau granulati klonistimulati faktor pada sel progenitor hematopoietik, meningkatkan produksi neutrofil dan memperkuat respon imun. Contoh obat dengan efek pada sistem saraf. Ketamin bertindak sebagai antagonis reseptor NMDA, digunakan untuk anestesi dan analgesia dengan modulasi sensitiasi nyeri. Mekanisme kerja ketamin di tingkat sel. Ketamin memblokade
kanal C2+ dengan reseptor substansi P yang berperan dalam transmisi nyeri, mempengaruhi neuron dan sel glial sehingga mengurangi persepsi nyeri. Efek samping obat pada sel. Beberapa obat dapat menimbulkan efek toksik dan kerusakan sel melalui bioaktivasi atau aktivasi menjadi bentuk toksik, bionaktivasi atau penoktifan obat, dan biotoksifikasi pembentukan zat beracun. Antagonisme farmakodinamik. Interaksi antara obat yang saling menghambat efek satu sama lain, misalnya antagonis yang mengurangi efek agonis, penting dalam praktik klinis untuk menghindari interaksi yang merugikan. Obat yang tidak berikatan dengan reseptor. Beberapa obat bekerja tanpa mengikat reseptor, misalnya dengan mengubah sifat fisik atau kimia cairan tubuh, seperti antasida yang menetralkan asam lambung. Yang berikut regulasi sinyal seluler oleh obat. Obat dapat memodulasi jalur sinyal seperti kaskade kinase dan CAMP yang mengatur berbagai fungsi sel seperti metabolisme, pertumbuhan, dan respon imun. Yang berikut obat dan regulasi genetik sel. Obat dapat memengaruhi ekspresi gen, misalnya dengan mengaktifkan atau menekan transkripsi gen dan berpotensi digunakan dalam terapi genetik. Yang berikut peran apoteker dalam keselamatan terapi obat. Apoteker bertugas memastikan penggunaan obat yang tepat untuk mencegah efek samping dan kerusakan sel, serta memberikan edukasi kepada pasien. Yang berikut pengelolaan risiko efek obat pada sel. Melakukan monitoring dan evaluasi terapi secara seluler untuk mendeteksi efek negatif obat dan menyesuaikan dosis atau jenis terapi. Yang berikut studi kasus terapi obat dan fungsi sel. Contoh kasus klinis singkat yang menunjukkan bagaimana obat memengaruhi fungsi sel dan hasil terapi. Misalnya penggunaan lenograstim pada pasien neutropenia. Yang berikut teknologi farmasi dan pengembangan obat. Peran teknologi seperti nanoformulasi dan sistem penghantaran obat yang meningkatkan target spesifik dan mengurangi efek samping pada fungsi sel. Yang berikut tantangan dan prospek penelitian obat seluler. Tantangan dalam pengembangan obat yang spesifik, aman, dan efektif pada tingkat seluler, serta prospek terapi yang lebih personal dan presisi. Itu dia tadi penjelasan materi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu obat bekerja dengan memodulasi fungsi sel melalui interaksi dengan reseptor dan jalur sinyal seluler tanpa menciptakan fungsi baru. Mekanisme farmakodinamik dan farmakokinetik menentukan efektivitas dan keamanan obat. Obat dapat memengaruhi proliferasi, diferensiasi, dan kematian sel, serta ekspresi gen. Contoh seperti lenograstim dan ketamin menunjukkan beragam efek obat pada sel. Efek samping dan toksinitas harus diwaspadai melalui pengolahan terapi yang tepat. Peran apoteker sangat penting dalam menjaga keselamatan terapi. Inovasi teknologi farmasi terus dikembangkan untuk menciptakan obat yang lebih spesifik dan aman. Tadi hasil persentase dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.